Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua hanya di The Lawyer, channel YouTube Priutami dan Benua. Oke, kali ini saya akan membahas terkait dengan satu berita yang cukup lagi hangat ya, diperbincangkan oleh begitu banyak orang. Dan saya akan bacakan dulu beritanya, dilansir oleh Detik News, detiknews.com. PAN dikenalkan jadi sahabat baru di koalisi parpol pro Jokowi. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi ditambah kehadiran PAN, koalisi pemerintah pendukung menyebut PAN sebagai sahabat baru. Sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan didampingi oleh Sekjen Bapak Edi Suparno. Sahabat baru kami dalam koalisi semakin memperkuat dan semakin memperkaya gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintah dan mengisi demokratisasi di Indonesia, kata Sekjen Nasdem Joni J. Plate. Di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 25 Agustus 2021. Ketika ditanyakan apakah ada penempatan atau pembahasan reshuffle, Joni menepis. Dia menyebut saat ini masih dalam kondisi pandemi. Suasana kita masih suasana pandemi. Yang dibicarakan tadi adalah bagaimana kegotong royongan dalam politik itu kita lakukan. Jadi demokrasi dan musyawarah dalam kegotong royongan untuk Indonesia, ujarnya. Menkominfo ini menyebutkan pertemuan dengan Jokowi itu diharapkan menghasilkan kebijakan yang kuat sehingga diharapkan jangan sampai ada kebijakan yang dijalankan secara gagap. Pak Zulkifli Hasan sendiri menyampaikan bahwa terima kasih sudah PAN diajak serta dalam rapat dan mempunyai kesempatan dalam menyampaikan pandangan-pandangannya. Joni Plate kemudian menegaskan tak ada pembahasan reshuffle kabinet meski kini PAN disebut sahabat baru. Joni mengatakan hanya membahas 5 topik dalam pertemuan. Topiknya bukan topik reshuffle kabinet, topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau tambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi. Topiknya 5 bahasan tadi sebutnya. PAN, kata Joni, diundang langsung oleh Jokowi dalam pertemuan. Koalisi pun menyambut baik kehadiran PAN. Yang mengundang adalah Bapak Presiden. Dan semua pimpinan partai koalisi menyambut baik kehadiran PAN melalui kehadiran Ketua Umum dan Sekjen PAN yang tadi hadir. Oke, dari berita ini kita bisa melihat bahwa saat ini PAN sudah mulai bergabung dengan koalisi Istana begitu ya. Koalisinya Bapak Jokowi, koalisi pendukung Istana yang mana secara secara politik kita bisa melihat bahwa ada upaya Pak Jokowi untuk merangkul begitu banyak partai politik yang saat ini ada, bagaimana untuk mendukung pemerintahan dalam menangani COVID-19 terutama di masa pandemi ini yang begitu berat begitu. Kalau saya lihat itu sih adalah langkah yang sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ya. Itu adalah langkah yang hebat. Dia bisa merangkul orang-orang yang dulunya beroposisi sehingga menjadi koalisi begitu. Dan kita ketahui saat ini ada 2 partai politik besar yang memang masih tetap konsisten berada di luar daripada istana, yaitu Demokrat dan PKS. Apakah nanti Demokrat dan PKS akan berkoalisi di pemilu nanti, pemilu serentak nanti ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi kita nanti tunggu saja, kita lihat hasilnya seperti apa. Yang pasti saya ingin ucapkan selamat kepada PAN ya, kepada Pak Zulkifli Hasan telah bergabung menjadi koalisinya Istana. Karena secara positif saja kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya tujuan Pak Jokowi itu dari Istana, ini pandangan saya ya. Saya melihat bahwa saat ini kita sadari COVID-19 ini begitu berat dalam penanganannya. Penanggulangannya sangat berat sekali bagi Istana itu sendiri. Bahkan beratnya itu bukan hanya ada pada di Istana, tetapi pada kita semua gitu. Seluruh rakyat Indonesia begitu. Sehingga Pak Jokowi mungkin ya dari Istana mungkin memutuskan bagaimana caranya untuk merangkul sejumlah oposisi di mana
Dari rangkulannya tersebut bisa sama-sama menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baik dalam penanggulangan COVID-19 saat ini begitu. Dalam mendukung program-program pemerintahan. Karena kita bisa lihat sendiri saat ini sejumlah program pemerintah yang dilakukan, yang dicanangkan untuk penanggulangan COVID-19 banyak mendapat pandangan atau tanggapan-tanggapan atau penolakan bahkan dari sejumlah oposisi begitu. Sementara program tersebut adalah program-program yang baik, program-program yang sebenarnya ya untuk kita juga selaku rakyat Indonesia begitu. Oleh karenanya saya berpandangan bahwa ini adalah upaya Pak Jokowi di mana dia merangkul oposisi tersebut, mungkin bahasanya adalah udahlah, jangan ribut-ribut dulu karena sekarang kita utamakan dulu kepentingan rakyat ya. Yang mana sekarang pandemi sudah ada, rakyat saat ini sedang susah, rakyat banyak yang kebingungan karena kita harus memperpanjang PPKM terus. Lalu selain itu Covid sekarang menyebarnya makin merajalela. Kita bagaimana caranya kita sama-sama bergandengan tangan kita usir COVID-19. Mungkin seperti itu bahasanya. Nanti setelah masuk di masa pemilu serentak, maka kita boleh memilih pandangan politik atau arah politik yang berbeda. Mungkin seperti itu. Saya melihatnya lebih arahnya seperti itu. Karena terlihat jelas sekali begitu ya. Pak Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai tersebut. Ya, nampaknya ada beberapa topik yang mengenai bagaimana penanggulangan COVID-19 tersebut bisa segera terlaksanakan dengan baik ya, sehingga tidak lagi rakyat merasa susah, mengeluh di masa pandemi ini begitu. Dan saya ingin berpesan kepada masyarakat, kepada netizen, kepada teman-teman yang mungkin melihat berita, jangan ketika Anda baca berita, Anda lihat bahwa ada satu pertemuan antara ketua umum partai politik gitu. Istana mengundang ketua umum partai politik. Jangan Anda selalu menganggap bahwa itu adalah momen-momen politis gitu. Jangan pernah Anda selalu beranggapan wah ini politik tingkat tinggi, ini politik yang seperti apa. Jangan seperti itu. Karena tidak semua apa yang Anda lihat dari media, apa yang Anda baca di media gitu ya, itu dapat Anda simpulkan sebagai suatu momen-momen politis, momen-momen atau strategi politik gitu. Nggak semuanya bisa dilakukan itu gitu. Apalagi di masa pandemi ini. Kita tahu gitu, Pak Jokowi saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Apalagi di masa pandemi saat ini gitu. Bebannya besar sekali, bebannya berat sekali gitu. Sehingga Pak Jokowi harus bagaimana memikirkan cara, bukan lagi strategi politik, tetapi bagaimana strateginya mengusir COVID-19 dari Indonesia. Sehingga kita semua ini bersih, kita semua ini sehat begitu. Ketika nanti kita semua sudah sehat, otomatis dunia akan berubah, Indonesia akan berubah menjadi normal kembali. Sehingga pada saat kita sudah normal, kita bisa nongkrong, kita bisa jalan, kita bisa ya duduk-duduk. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh ngopi-ngopi cantik lah di kafe-kafe begitu. Daripada sekarang kita bingung. Semua gerakan kita itu dihalangin oleh aturan yang mana itu baik untuk kita memang begitu. Dihalangi oleh aturan-aturan yang membuat kita ini pusing gitu sebenarnya. Tapi mau tidak mau harus kita lakukan demi kesehatan kita sendiri, bukan demi pemerintah begitu. Nah, banyak orang yang di luar sana menganggap bahwa wah, pemerintah membuat aturan ini ya untuk kepentingan pemerintahnya saja, menyengsarakan rakyat. Itu salah sebenarnya. Itu adalah sengsara yang membawa nikmat begitu. Jadi pemerintah memberikan kita aturan yang ketat sebenarnya untuk menjaga kesehatan kita, menjaga daya tahan tubuh kita gitu. Untuk menjaga agar kita tidak tertular atau terinfeksi COVID-19 begitu. Justru pemerintah sayang terhadap kita. Sama seperti orang tua saat ini ya, orang tua kita kalau seandainya bertemu dengan anaknya nakal di luar main jorok-jorokan, ya mungkin orang tua akan marah kepada kita. Akhirnya mungkin kita dibawa ke rumah, kita dikurung di rumah, kita dikunci di kamar. Ya itu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan daripada anak-anaknya begitu.
Itu karena saking sayangnya gitu. Jadi jangan kita berpikir sepotong-sepotong begitu, bahwa pemerintah melakukan tindakan yang mementingkan hanya dirinya sendiri, tidak pernah mementingkan rakyat. Itu jangan seperti itu. Justru apapun gerakan pemerintah adalah untuk kepentingan kita semua. Gitu. Oke, itu aja dari saya, mungkin ya sedikit, tetapi mudah-mudahan bisa Anda pahami. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua.